Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ya. Jumpa kembali dan selamat datang kembali di episode kedua perjalanan menuju kesembuhan dari sakit GERD atau sakit lambung yang saya alami. Terima kasih ya teman-teman sudah kembali mendengarkan konten saya ini atau podcast sederhana saya ini. Pada episode ini atau episode kedua ini, day kedua ini saya akan bercerita lebih rinci tentang awal mula sakit GERD saya. Sakit GERD yang saya alami kurang lebih 10 tahun. Bukan hanya gejalanya yang saya ingin ceritakan, tapi juga rangkaian kejadian yang membawa saya akhirnya ke titik sadar bahwa ini bukan sekedar masalah kecil ya, tapi memang masalah yang kompleks, masalah yang berat ya, bahkan kalau saya mau katakan jadi bukan masalah yang sederhana sakit lambung ini ya. Saya berharap juga cerita ini bisa memberikan uh, pelajaran atau membuat teman-teman yang sedang merasa bingung atau takut itu bisa menjadi lebih sedikit terang ya, bisa menjadi lebih sedikit tenang ya, karena karena mengetahui gambaran tentang awal dari sakit itu penting teman-teman sekalian. Kenapa? Karena dengan kita mengetahui awal dari penyakit kita, kita bisa mengambil langkah yang tepat ya. Jadi artinya kalau teman-teman hari ini punya sakit dan belum mengetahui ilmunya, dengan mendengarkan konten saya ini bisa insya Allah mendapatkan pelajaran untuk bisa menjadi lebih baik ya, atau bisa teratasi lebih baik. Baik teman-teman sekalian, jadi cerita awal saya ini ya, saya ingin mulai dari tanda pertama ya. Kalau saya ingat kembali teman-teman, awal saya dari sakit GERD saya ini atau sakit lambung saya ini, itu tanda yang pertama muncul sebenarnya bukan rasa nyeri ya, bukan rasa sakit, bukan rasa yang mungkin kalau sudah tahap parah itu yang sampai-sampai tidak bisa berbuat apa-apa saking parahnya ya. Tapi kalau awalnya itu memang gejalanya dia itu seperti tidak terlalu kelihatan atau tidak terlalu kentara lah begitu ya. Jadi awalnya itu bukan rasa nyeri terbakar, bukan rasa sakit di dada, bukan sakit di lambung, perih dan semacamnya. Yang muncul justru sensasi yang tidak nyaman pertama ya. Jadi ada rasa tidak nyaman di dada setelah makan atau sebelum makan ya. Kalau saya dulu, saya itu awalnya pikir rasa tidak nyaman di dada, rasa tidak nyaman di di dada ya, itu karena mungkin efek dari makanan pedas, efek dari minuman kaleng, minuman instan seperti kopi saset atau minuman soda dan sebagainya. Tapi gejala itu datang berulang. Begini teman-teman, kadang setelah makan malam berat itu saya merasa seperti ada yang mengganjal di tenggorokan. Bahkan saya itu pernah merasa seperti menelan itu sangat susah ya, seperti ada yang mengganjal di tenggorokan. Jadi kalau saya mau makan itu berapa kali itu seperti susah menelan ya. Akhirnya saya bantu dengan air baru terdorong. Itu pun rasanya kayak seperti tercekek leher itu ketika mendorong makanan itu, karena seperti terdorongnya mengganjalnya makanan itu sangat mengganggu sekali, sangat memberatkan ya. Dan rasanya itu memang ada rasa sensasi yang mungkin kita kenal dengan istilah rasa asam ya, atau asam lambung yang naik sampai ke mulut. Gejala ini teman-teman awalnya itu saya anggap enteng ya, saya masih anggap biasa karena mempengaruhi aktivitas saya tidak terlalu ya. Saya masih menjalani rutinitas normal ya, masih melakukan aktivitas kerja, kemudian kumpul atau nongkrong, bahkan tidur larut ya. Tapi sensasi gejala itu perlahan-lahan muncul lebih sering dan kemudian durasinya semakin lama. Kadang juga kambuh di siang hari ya, jadi tidak mengenal waktu dia. Seringnya di malam hari pada saat berbaring. Kenapa? Karena biasanya tubuh kita itu lelah ya,
eh, habis beraktivitas seharian, jadi kondisi tubuh itu menumpuk sampai pada saat malam hari, ya itulah yang paling terasa ketika malam hari. Eh, yang paling menyiksa itu ketika kita sedang tidur ya, karena dengan tidur ketika kita merasakan sakit itu mengganggu tidur kita. Jadi teman-teman, saya ingin juga mengatakan bahwa sebenarnya sakit saya ini itu rasanya saya ingat itu sejak saya SMA, ya, tepatnya kelas 1 SMA. Jadi saya itu memang waktu itu sudah mulai ada gejala-gejala lambung. Makanya kalau mau dihitung 10 tahun sejak saya sembuh 2019, ya. Kalau sejak SMA itu berarti dari tahun 2020 maksudnya 2004, 2003, 2004, berarti saya itu sebenarnya sakit sudah kurang lebih puluhan tahun, 20-an tahun. Tapi saya ingin menceritakan sini parah-parahnya saya yang selama kurang lebih 10 tahun. Jadi teman-teman, apa sih sebenarnya yang terjadi atau perkembangan gejala yang terjadi? Dan apa sih respon pertama yang saya lakukan atau saya tindaki atau saya rasakan setelah beberapa bulan ya dari sakit saya itu yang paling terasa, itu muncul gejala lain. Apa itu gejala lain? Gejala lainnya itu adalah rasa panas di dada, atau yang kita kenal dengan istilah sekarang itu dunia medis itu yang namanya heartburn. Jadi panas di dada itu kalau terasa itu kalau lagi perut kosong itu seperti dada panas ya. Itu biasanya enak kita rasa itu kalau sudah makan atau minum air hangat itu agak-agak lega. Tapi kalau dia sudah kena panas di dada itu memang rasanya luar biasa. Kemudian sendawa yang berulang ya. Sendawa sedikit sendawa ya, tapi ada orang juga yang tidak sendawa ya, itu memang berbeda-beda ya, tapi biasanya itu sendawa. Kemudian nyeri tenggorokan di pagi hari, ada rasa nyeri di tenggorokan yang nyerinya itu biasanya dalam level atau tahap yang tidak terlalu parah ya, jadi awalnya itu memang seperti itu ya, bahkan suara itu bisa menjadi serak karena mungkin pengaruh dari asam lambung yang naik sampai ke leher. Kemudian yang paling terasa juga itu beberapa hari setelah itu jantung dia denyutnya itu atau nadinya itu detaknya itu cepat sekali ya. Kalau kita lagi panik itu paling kelihatan atau paling kentara detak jantung kita itu ya, memicu dak dikduk itu. Kalau kita panik ya, kalau kita khawatir, jadi kalau kita merasa dada kita sudah tidak nyaman atau sesak, nah maka kita akan panik dan kemudian dada kita, jantung kita itu memacu detakannya menjadi kencang ya. Dan kita rasa itu serangan jantung, padahal itu bukan serangan jantung ya, tapi sensasi yang membuat saja rasa takut ya. Jadi ini yang penting teman-teman. Yang salah itu ya, yang salah itu kebanyakan biasa adalah tahap awal dari respon kita atau respon saya waktu itu terhadap apa yang saya rasakan. Ya, saya sering menutupi gejala sakit saya ini ya, dengan misalnya menganggap remeh ya. Saya cukup merasa minum obat pereda sesaat ya, atau minum obatan dokter ya. Saya itu berapa kali awal-awal itu pergi ke dokter, tapi dibilang dokter katanya tidak sakit ya, Pak, istilahnya penjelasannya juga waktu itu biasa-biasa saja ya, dikasih obat lalu kemudian minum ya, kemudian hilang ya, kemudian terasa lagi ya. Memang sekali lagi setelah minum obat-obatan dokter itu bisa membantu kita atau terasa agak nyaman, tapi itu sifatnya sebentar. Kenapa? Karena tidak menyelesaikan akar masalah ya. Akibatnya
saya kadang mengabaikan sinyal tubuh ya dan terus kembali ke kebiasaan yang memicu kambuh ya, melakukan hal-hal yang tidak. Uh, Kemudian teman-teman, untuk saya berhubungan dengan dokter ya. Dokter pertama dan diagnosa yang saya alami, ceritanya gini. Jadi suatu hari setelah saya mengalami susah tidur yang cukup lama, kemudian rasa sesak yang tidak hilang, kemudian rasa tidak nyaman di dada dan semisalnya yang membuat saya tidak mengganggu aktivitas saya kemudian memutuskan ke dokter ya. Jadi saya memutuskan ke dokter dan ini adalah langkah yang penting. Jadi kalau saran saya, jangan tunda untuk konsultasi gejala ke dokter jika gejala yang kita alami itu berulang-ulang ya. Kemudian setelah konsultasi ke dokter, dokter melakukan yang namanya anamnesis atau anestesi dan sebagainya itu ya. Kemudian menanyakan kepada saya bagaimana riwayat pola makan, kebiasaan merokok misalnya. Padahal saya misalnya tidak merokok ya, tapi kebiasaan saya itu minum kopi yang banyak. Minuman soda, minuman minuman cepat saji ya, yang bersoda begitu. Sebenarnya saya tidak ada riwayat penyakit yang parah ya, riwayat penyakit yang berbahaya. Jadi saya itu hanya mengeluh saja sesuai apa yang saya rasakan. Lalu dokter menyarankan saya melakukan pemeriksaan awal, memberikan diagnosis ya, dan memberikan diagnosis sementara adalah GERD ya, atau lambung GERD. Dokter menjelaskan bahwa saya kena yang namanya GERD ya. Gejalanya itu memang seperti dada panas ya, dada terbakar, atau yang dia katakan heartburn ya, naik ke kerongkongan dan sebagainya, dan itu membuat aktivitas kita itu sangat terganggu ya. Kemudian dia menjelaskan juga bahwa GERD itu adalah keadaan di mana katup antara esofagus dan lambung, atau yang bahasa kedokterannya itu lower esophageal sphincter, itu bekerja tidak sempurna sehingga asam naik ya, atau asam lambung itu naik. Jadi kalau saya bahasakan sederhana, itu antara kerongkongan dan lambung kita itu sebelum makanan itu sampai ke lambung itu ada katup yang menutup. Kalau makanan masuk maka dia akan menutup ya kembali. Kalau misalnya tidak ada makanan masuk, dia akan tertutup terus. Tapi kalau orang yang gangguan GERD itu dia agak loss ya, apalagi kalau GERD-nya sudah parah atau stadium akhir, dia loss-nya itu sangat terbuka lebar, makanya asamnya itu keluar sampai menyiksa di sekitar dada ya. Kemudian saya diberi resep obat ya. Tentunya yang saya tahu waktu itu adalah obat penurun produksi asam lambung ya, dan dianjurkan untuk melakukan perubahan gaya hidup ya, perubahan pola makan, perubahan tidur ya, yang harusnya normal, tidak lagi begadang dan sebagainya ya. Pada saat itu teman-teman, saya merasa lega ya, karena ada nama untuk apa yang saya rasakan ya. Meskipun saya waktu itu merasa saya sebenarnya kena bukan penyakit lambung, karena menurut saya tidak ada rasa nyeri di perut ya, tidak ada rasa nyeri di lambung. Karena bagi saya penyakit lambung itu pasti harusnya nyerinya di lambung, tapi saya menafikan itu. Saya mengatakan saya bukan kena lambung ini, tapi saya kena jantung. Padahal itu adalah kecemasan saya tersendiri yang sebenarnya mengganggu. Itulah yang mengganggu saya, membuat saya anxiety atau panik atau cemas, sehingga saya terus dalam lingkaran merasa sakit jantung. Padahal saya sebenarnya sakit lambung. Tapi saya akhirnya kemudian
eh, merasa lega karena adanya informasi bahwa saya sakit GERD atau sakit lambung. Nah, teman-teman, apa sih kesalahan yang pernah saya lakukan terkait dengan keadaan saya? Jika saya ingin jujur di sini, teman-teman semua, setelah tahu diagnosis, apa yang saya lakukan? Saya masih sering mengulang kesalahan. Masih sering melakukan hal-hal yang seharusnya tidak boleh saya lakukan karena itu akan mengembalikan atau memicu sakit saya kembali. Ya, saya kembali ke kebiasaan makan cepat. Saya sering kemudian ngemil, makan makanan berminyak, saat kemudian begadang, tidur pun tidak teratur, ya. Makan berlebihan, ya, maksudnya berlebihan itu harusnya makan beberapa jam makan lagi, tapi saya makan, setelah itu ada lagi makanan yang bisa dimakan, saya makan. Jadi perut itu tidak ada jedanya dia. Selain itu saya sempat bergantung pada obat pereda tanpa memahami pentingnya perubahan jangka panjang. Artinya saya tergantung dengan obat-obat yang sifatnya sementara itu, dan itu membuat proses pemulihan saya lebih panjang daripada yang seharusnya, ya. Saya terus dalam sakit saya yang tidak kunjung selesai, ya. Jadi teman-teman sekalian, pelajaran yang penting yang bisa saya ambil terkait dengan keadaan saya dalam hal ini, obat itu memang bisa membantu teman-teman, tapi tidak bisa menggantikan perbaikan kebiasaan. Ya, kalau kita konsumsi obat tapi tidak merubah kebiasaan sehat kita, maka kita tidak akan bisa mendapatkan apa yang kita harapkan. Makanya saya butuh waktu lama untuk benar-benar menyadari bahwa perubahan kecil sehari-hari itu punya efek besar. Misalnya, ya, mengurangi kopi, ya, makan teratur dengan porsi lebih kecil, tidak langsung tidur sebelum makan, setelah makan, ya, kemudian tidak begadang berlebihan, ya. Dan itu yang membuat saya kemudian semakin belajar bahwa kesembuhan itu adalah sesuatu yang memang penuh tantangan, penuh jalan lika-liku dan terjal. Tapi kalau kita lakukan, maka itu akan kita dapatkan. Nah, kemudian teman-teman, saya kemudian dari hal ini saya ingin kemudian mencari informasi dan belajar untuk mandiri, ya. Artinya setelah diagnosis dokter, saya mulai banyak membaca, ya. Saya mulai belajar bahwa GERD dipengaruhi oleh banyak faktor, semisalnya faktor makanan, faktor berat badan, postur tubuh, kebiasaan merokok, obat-obatan tertentu, dan yang terutama itu adalah stres atau pola pikir yang tidak seharusnya, ya, misalnya overthinking dan sebagainya, itu yang mengganggu. Dan yang mengejutkan bagi saya adalah teman-teman, peran stres itu, ya, ada banyak hari ketika gejala muncul bersama dengan periode cemas atau tekanan hidup, ya. Jadi saya juga berbicara dengan beberapa pasien lain atau orang-orang yang saya kenal, entah itu di rumah sakit atau saya cari tahu, ya. Saya kemudian banyak bergabung di dalam forum-forum kesehatan. Dari sana saya dapat insight, ya, insight yang bermanfaat. Apa itu? Misalnya resep makanan yang nyaman untuk lambung apa, teknik pernapasan untuk mengurangi kecemasan apa, karena lambung itu ada hubungannya loh dengan pernapasan, teman-teman, serta herbal-herbal yang bisa dipakai banyak orang sebagai pendukung. Tapi tentu saja saya selalu mengedepankan saran dokter sebelum mencoba terapi tambahan. Jadi memang harus banyak belajar kalau kita lagi sakit, dan jangan menutup diri, teman-teman. Ya, jadi kisah dari sakit setiap orang itu berbeda-beda, ya. Dan pelajaran yang bisa kita ambil, termasuk saya yang bisa mengubah hidup saya, itu adalah ada satu momen yang kecil ketika itu merasa lelah, sudah putus asa, ya. Ibu saya itu kemudian duduk, ya, kemudian menyiapkan makanan untuk saya yang makanan itu menurut saya sangat cocok untuk lambung saya, ya.
sangat lembut makanan itu. Kalau tidak salah waktu itu namanya sup ya, sup yang hangat. Dari hal sederhana itu teman-teman membuat saya sadar ya bahwa soal perawatan itu bukan cuma soal obat, tapi soal kebiasaan baik dan dukungan orang-orang yang terdekat dengan kita. Saya kemudian perlahan-lahan mulai menerapkan yang namanya rutinitas ya, makan yang lebih ramah lambung, tidur lebih awal, kemudian latihan pernapasan yang sebelum tidur. Jadi memang teman-teman sekalian, lambung itu ya, kenapa saya sebut tadi ada yang namanya pernapasan, karena lambung itu bisa dia menjadi melakukan perbaikan kalau kita juga membantu dengan teknik pernapasan yang benar atau teknik pernapasan yang baik. Memang ada orang dalam kondisi ketika sakit lambung, dia itu tidak terlalu bisa bernapas dengan baik ya karena sesak napas ya. Tapi kalau misalnya kita dalam keadaan kondisi agak ringan ya, kita bisa melakukan teknik pernapasan yang apa namanya, yang dianjurkan ya. Teknik pernapasan itu bisa nanti dipelajari teman-teman bisa pelajari di YouTube, karena kalau saya uraikan secara detail di sini mungkin kita ambil buat sesi yang lain nanti ya, karena itu cukup panjang ya. Ada teknik-teknik tertentu bernapas yang benar ya untuk membuat tubuh kita itu bisa melakukan yang namanya recovery, melakukan yang namanya perbaikan sendiri sehingga bisa menjadi lebih sehat. Nah, teman-teman, ada tips praktis untuk pemula yang kena GERD atau kena sakit lambung. Dari pengalaman saya itu adalah kalau kamu baru mulai merasakan gejala, ya beberapa langkah praktis yang ingin saya bagikan dari pengalaman saya itu, yang pertama adalah penting untuk mencatat yang namanya gejala. Penting teman-teman, catat gejala dan kebiasaan ya, tulis kapan kambuh, apa yang dimakan, dan suasana hati saat itu. Kenapa? Karena ini membantu mengenali pemicu ya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu ya, kenapa harus dicatat, kemudian kapan kambuh ya, apa yang membuat suasana hati misalnya terganggu atau cemas atau stres, itu membantu mengenali pemicu. Jadi kalau kita misalnya sudah tahu ketika keadaan-keadaan yang semisalnya itu terjadi, kita bisa kemudian tahu bahwa kita tidak boleh melakukan hal yang sama supaya tidak terjadi hal yang kita tidak inginkan. Kemudian yang kedua, teman-teman konsultasi ke dokter. Jangan yang namanya menunda-nunda. Jangan kita merasa kita pintar sendiri, cukup dengan buka Google, kemudian kita searching, apalagi kalau kita merasa sakit dada terus searching sakit dada, maka yang muncul nanti akan penyakit jantung. Akhirnya kita mulai cemas, kita mulai panik bahwa kita merasa kena penyakit jantung, padahal misalnya kita itu sebenarnya bukan jantung tapi penyakit GERD atau lambung. Jadi penting untuk konsultasi ke dokter, jangan menunda. Diagnosis dini mempercepat pengelolaan. Karena kalau dokter itu paham juga, dokternya tepat, itu insya Allah bisa membantu kita. Yang ketiga, hindari langsung tidur setelah makan. Jadi habis makan itu jangan langsung tidur teman-teman. Karena makanan yang belum tercerna dengan baik itu nanti akan melakukan yang namanya naik kembali asamnya ke atas ya. Jadi setelah makan beri jeda minimal 2-4 jam. Ya, 2-3 jam. Kemudian baru tidur supaya lambung itu benar-benar kosong baru kita tidur. Yang keempat, kurangi minuman berkafein dan beralkohol jika sering kambuh. Artinya kalau sering kambuh hindari makanan-makanan yang berkafein itu ya, apalagi yang mengandung soda dan semisalnya itu. Kemudian yang kelima, perhatikan ukuran porsi. Jangan makan terlalu berlebihan teman-teman, apalagi sampai kenyang sekali. Itu wah parah, itu merusak lambung, bahkan membuat lambung kita itu cedera. Ya, jadi caranya makan sedikit tapi lebih sering, lebih aman daripada sekali makan besar tadi. Kemudian yang keenam, kelola stres ya. Kelola stres itu artinya kita coba belajar untuk ikhlas, belajar untuk sabar, belajar untuk syukur ya.
kemudian melakukan teknik relaksasi ya sederhana seperti istilah napas 4-4-4 atau meditasi singkat, atau kalau kita kalau saya pelajari itu memang kita banyak-banyak untuk merenung ya. Kalau sekarang ada pada YouTube, kita bisa belajar dari video-video YouTube tentang bagaimana kita itu bisa tenang, bisa menghilangkan stres, kita berpikir positif, kita berprasangka baik, maka itu juga membantu pola pikir kita bisa menjadi lebih baik ya. Pesan untuk penutup teman-teman, saya tahu memulai perubahan itu tidak mudah ya. Saya juga pernah menolak perubahan karena terasa merepotkan teman-teman. Tapi percayalah, yang namanya perubahan kecil yang konsisten lebih ampuh dibandingkan upaya besar sesekali. Jadi perjalanan saya panjang teman-teman, dan banyak kesalahan yang membuat proses pemulihan memakan waktu. Artinya lama untuk sembuh. Namun setiap langkah kecil yang saya ambil akhirnya mengumpulkan semakin banyak energi positif untuk tubuh saya. Terakhir, jangan lupa berbagi cerita, jangan lupa berbagi konsultasi dengan profesional, itu penting teman-teman. Atau kita punya teman yang positif, kita ngobrol dengan mereka. Dengarkan tubuhmu, hormati sinyalnya, dan beri ia kesempatan untuk pulih dengan penuh dukungan dari obat. Bila perlu ya, dari makanan sehat dan dari orang-orang yang peduli. Terakhir, sekali lagi terima kasih karena sudah mendengarkan episode kedua ini teman-teman. Kalau cerita ini membantu kamu atau kamu punya pengalaman serupa, bisa tulis di kolom komentar atau bisa DM saya. Saya ingin mendengar cerita kamu, dan jangan lupa follow channel ini untuk melanjutkan perjalanan kisah kesembuhan saya. Ya, sampai jumpa di episode berikutnya, karena teman-teman, perjalanan kita ini masih panjang. Kita akan banyak sekali mengeksplor ya, berbagi pengalaman, berbagi ilmu ya, tentunya bukan hanya ilmu tentang kesehatan, tentang lambung, tapi ilmu tentang hal-hal yang lain, termasuk ilmu-ilmu tentang kehidupan. Terima kasih. Mohon maaf kalau banyak bicara, banyak salah, tapi semua ini semata-mata untuk kita berbagi bersama. Semoga kebaikan senantiasa berada di dalam keseharian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.